Guys, gue mau cerita pengalaman gue yang bikin pusing 7 keliling. Jadi waktu itu malam-malam, sekitar jam 11 gue lagi asik main game sambil masak Indomie goreng kesukaan gue. Ya tahu sendirilah ya, kombinasi perfect buat poleng all matter. Nah pas lagi enak-enaknya ngerebus mie, tiba-tiba HP gue bunyi, video call dari pacar. Waduh, situasi genting nih. Di satu sisi, mie gue udah mulai empuk, tinggal diangkat terus diaduk sama bumbunya. Di sisi lain, kalau nggak diangkat teleponnya, bisa-bisa besok gue kena semprot dengan tangan gemeter. Gue akhirnya angkat video call sambil tetap mantau rebusan mie. Halo sayang, gue nyapa dengan suara selembut mungkin. Padahal dalam hati dak-dik-dek takut mie-nya keburu overcook. Kamu lagi ngapain? Tanya dia dengan suara yang kedengeran agak sedih. Waduh, ini pasti ada yang gak beres. Dan bener aja, dia langsung curhat tentang masalahnya di kampus. Gue jadi bingung, mau fokus dengerin curhatnya atau fokus ngaduk mie yang udah gue angkat. Sambil manggut-manggut dengerin dia cerita, gue dim-dim nyoba nuang bumbu Indomie. Tapi apa dah? Namanya multitasking ya ada aja kendala. Bumbunya ada yang tumpah di luar piring. Belum lagi minyaknya nyiprat ke baju. Aduh, gimana nih? Kamu dengerin aku nggak sih? Tanya dia tiba-tiba. Gue kaget, hampir aja sendok gue jatuh. Ya sayang, dengerin kok, jawab gue sambil berusaha meyakinkan. Padahal setengah pikiran masih sama si Indomie yang belum kaduk rata. Akhirnya gue mutusin buat naruh dulu gamenya, fokus sama dua hal yang sama pentingnya. Dengerin curhat pacar dan nyelamatin Indomie yang mulai mendingin. Emang ya, kadang hidup tuh nyuruh kita buat jadi ahli zongling tanpa persiapan. Setelah perjuangan hampir 30 menit, akhirnya misi gue berhasil. Pacar udah mulai ketawa-ketawa lagi, dan Indomie, ya, meskipun agak dingin tapi masih bisa dimakan lah. Mungkin ini yang namanya win-win solution versi anak kos. Dari pengalaman ini gue belajar, ternyata urusan hati sama urusan perut itu sama-sama gak bisa ditunda. Tapi kalau dipikir-pikir, momen awkward kayak gini justru yang bikin hubungan makin berwarna kan? Jadi ceritanya, gue sama Ayang lagi hangout bareng di food court mall. Seperti biasa, gue langsung nyari stand Indomie goreng favorit gue. Kalian tahu sendiri kan gimana legendanya Indomie goreng? Apalagi yang spesial dengan topping telur mata sapi, kornet, sama keju leleh di atasnya. Ya ampun, cuma ngebayanginnya aja udah bikin ngil. Pas pesanan datang, mata gue langsung berbinar-binar. Tanpa sadar, gue udah asik sendiri nikmatin mie yang masih ngepul-ngepul itu. Sampai-sampai gue lupa kalau di depan gue ada Ayang yang dari tadi nungguin gue ngobrol. Tahu-tahu dia cemberut. Gue kira kenapa? Ternyata dia jelas sama Indomie yang gue makan. Kamu tuh ya, dari tadi fokus banget sama mie-nya. Mie terus yang kamu sayangin. Aku kapan? Katanya sambil manyun lucu. Gue cuma bisa ketawa salah tingkah. Gimana ya? Di satu sisi, Indomie ini emang gak bisa ditolak pesonanya. Tapi di sisi lain, Ayang juga butuh perhatian. Akhirnya gue coba buat menghibur dia dengan nawarin mie gue. Nih sayang, cobain deh. Anak banget loh. Dia masih aja ngambek. Gak mau, kamu aja yang makan. Kayaknya kamu lebih suka Indomie daripada aku. Aduh, lucu banget dah kalau dia udah jelas gini. Tapi gue gak bisa bohong sih. Indomie emang punya tempat spesial di hati gue. Akhirnya gue coba jelasin ke dia. Sayang, Indomie sama kamu tuh beda. Indomie emang enak, tapi kamu spesial. Kalau Indomie bisa gue temuin di mana aja. Tapi kamu cuma ada satu di dunia ini. Perlahan-lahan, mukanya mulai cerah lagi. Bener ya, aku lebih spesial dari Indomie? Tanyanya manja. Iya dong, tapi kalau boleh jujur, kalian berdua tuh sama-sama bikin hidup gue lebih berwarna. Jawab gue sambil nyengir. Dan akhirnya, kita berdua malah ketawa bareng. Dia pun mulai ikut mencicipi Indomie yang gue pesen. Iya sih, emang enak banget, pantesan kamu suka. Katanya sambil tersenyum. Dari pengalaman ini, gue belajar kalau kadang hal-hal sederhana kayak Indomie bisa jadi pemicu drama yang lucu dalam hubungan. Tapi justru momen-momen kayak gini yang bikin hubungan jadi lebih berwarna dan bikin kita makin sayang satu sama lain. Bismillah teman-teman. Jadi ceritanya,
Gue sama Ayang udah 2 minggu nggak ketemu. Dia lagi sibuk ngurusin skripsi di kampusnya, sementara gue juga lagi banyak deadline kerjaan. Kangen sih pasti ada. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga Dior Jakarta Bandung. Suatu malam, pas lagi chat-chatan sama dia, tiba-tiba perut gue bunyi. Laper banget rasanya. Pas gue bilang ke dia mau masak Indomie, ternyata dia juga lagi pengen makan Indomie. Terus dia ngusul ide yang simpel tapi bikin gue senyum-senyum. Gimana kalau kita masak bareng lewat video call? Jadilah malam itu kita nyiapin bahan-bahan sambil video call. Gue di kontrakan Jakarta, dia di kosnya Bandung, masing-masing nyiapin Indomie goreng, telur, sama bawang goreng. Lucu aja gitu lihat dia sibuk di dapurnya, kadang ngomel gara-gara airnya kelamaan mendidih. Selama masak, kita ngobrol ngalor ngidul, dari gosip kampusnya, sampai cerita kerjaan gue yang deadline-nya numpuk. Kadang ketawa bareng pas dia hampir numpahin bumbu Indomie-nya, atau pas gue dengan bangganya pamer skill memecahkan telur pakai satu tangan yang ujung-ujungnya malah berantakan. Yang bikin spesial, ini pertama kalinya kita makan bareng setelah 2 minggu nggak ketemu. Meskipun cuma lewat layar FB, tapi rasanya beda. Ada kehangatan yang nggak bisa dijelasin. Mungkin karena kita sama-sama nikmatin momen sederhana ini. Indomie yang kita makan mungkin sama kayak yang biasa kita santap, tapi malam itu rasanya jadi lebih enak. Mungkin karena kita makan bareng, atau mungkin karena kita sama-sama kangen. Yang jelas, momen makan Indomie bareng lewat video call ini jadi salah satu kenangan manis dalam hubungan LDR kita. Dan yang bikin gue makin terharu, setelah selesai makan, dia bilang, meskipun cuma Indomie, tapi rasanya kayak dinner romantis ya. Dan bener, kadang momen-momen sederhana kayak gini justru yang bikin hubungan jadi lebih bermakna. Dari pengalaman ini, gue belajar kalau yang penting bukan seberapa mewah atau spesial momennya, tapi gimana kita bisa bikin momen biasa jadi nggak biasa. Kadang solusi paling sederhana bisa jadi yang paling berkesan. Nah, buat kalian yang juga lagi LDR atau mungkin lagi nggak bisa ketemu sama orang tersayang, jangan patah semangat ya. Masih banyak cara kreatif buat tetap bikin quality time bareng meskipun terpisah jarak. Makasih ya udah dengerin cerita gue. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau punya ide kreatif lainnya buat ngejalanin LDR, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh inspirasi buat hubungan LDR mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya.